Hi, good morning everyone. How are you doing? I hope you are doing well in this video. And in today's lesson, we are going to learn about linking phrases that we use for purpose. Oke, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik semuanya. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang menggunakan kata penghubung, ya, frasa penghubung yang kita gunakan untuk menyatakan sebuah tujuan, ya, atau kita bisa sebut namanya adalah conjunction. Oke, tujuan pelajaran kita kali ini adalah bagaimana siswa atau bagaimana kalian bisa mampu untuk mengutarakan atau menyatakan maksud atau keinginan kita dalam bahasa Inggris dengan menggunakan conjunction ini, oke, dengan menggunakan kata penghubung ini, ya. Well, saya akan menunjukkan sama kalian, I will show you, ya, linking phrases that we usually use to state our purpose, ya. Jadi ada beberapa conjunction yang kita gunakan untuk menunjukkan atau keinginan kita, ya. Yang pertama kita bisa menggunakan kata to, ya, to. The second is for, so that, atau kamu bisa pakai in order that, in order to, atau so as to, ya. All these phrases have same meaning, ya. Semua kata penghubung ini memiliki arti yang sama. Kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa, bisa untuk, bisa supaya atau agar, bisa juga kita terjemahkan menjadi maknanya dalam bahasa, yaitu adalah sehingga. Oke, well, kita masuk ke dalam linking yang pertama, yaitu adalah to. To selalu diikuti oleh infinitif atau verb, ya, untuk menyatakan sebuah tujuan kita, ya, selalu diikuti oleh action atau sebuah tindakan. Oke, kamu bisa lihat contohnya, I came here to see you. Setelah ada kata conjunction to, di situ ada kata see. Oke, ada kata see. Jadi setelah ada kata to, maka diikuti oleh verb, ya, seperti contoh, I came here to see you. Oke, saya datang ke sini untuk kamu. Jadi tujuannya datang adalah untuk bertemu dengannya. Oke, the second example is I study English diligently to speak English fluently. Jadi tujuannya belajar bahasa Inggris untuk apa? Bisa kita lihat, ya, dari kalimat utamanya adalah dia belajar bahasa Inggris dengan tujuan apa? Ya, sehingga dia bisa lancar berbicara bahasa Inggris. Oke, atau mahir bahasa Inggrisnya. Oke, the next example is she is using her handphone. Ya, she is using her handphone to send a message to her friend. Ya, jadi dia mengirimkan pesannya kepada temannya. Ya, jadi tujuannya menggunakan handphone itu adalah untuk mengirim pesan. Oke, well, sekarang kita masuk ke dalam for. For ini selalu identik, ya. Kalau tadi to diikuti oleh noun, sedangkan kalau for ini dia diikuti oleh noun, ya. Jadi berbanding terbalik, ya, satu verb, ya, verb action, dan satunya lagi itu adalah noun. Oke. And sometimes, ya, dan kadang-kadang juga kita bisa menggunakan gerund, kita bisa menggunakan verb plus ing, ya. Ya, dia mengubah kelas katanya menjadi noun, kelas katanya menjadi noun. Jadi kita lihat bisa contohnya adalah I stop there for a chat. Ya. Jadi kita bilang saya berhenti di sana dengan tujuan untuk mengirim pesan singkat, ya, atau chattingan gitu. Atau kamu bisa bilang this mop is for cleaning. Jadi ada kata clean and ing. Itulah yang saya sebutkan tadi adalah verb plus ing. Oke, jadi this mop is for cleaning the floor. Jadi pengepel, ya, digunakan untuk apa? Ya, untuk membersihkan lantai. Oke. The next example is I went to the market for food. Jadi tujuan dia ke pasar itu adalah untuk membeli makanan, ya, untuk makanan. Jadi bedakan penggunaan to dan for. Kalau to diikuti oleh verb atau infinitif, sedangkan for dia diikuti oleh
noun. Oke, next example adalah in order to, ya, the next link, sorry, in order to atau so as to. Jadi kamu bisa pakai in order to atau so as to, ya, boleh sama. Hanya tingkat perbedaannya adalah tingkat dimana adalah formal dan informalnya saja. Oke, contohnya adalah example, we have to study hard in order to be smart. Oke, jadi kita harus belajar keras supaya pintar, ya. In order to atau so as to juga diikuti oleh verb sama dengan conjunction itu tadi, ya. Jadi ini ada kata to be. Jadi di sini karena ada kata smart, smart itu adalah adjektif, maka kita pakai kata kerja bantu yaitu menggunakan kata be ini. Oke, selanjutnya adalah I study in order to get a good job. Oke, ingat di sini selalu diikuti oleh verb. Jadi dia belajar untuk mendapatkan kerja yang baik, ya, kerja yang bagus. Oke, I work hard in order to earn money. Oke, dia bekerja untuk dapat menghasilkan duit, ya. Jadi dia menyatakan tujuan dia itu bekerja untuk apa. Kamu juga bisa menunjukkan tujuan kamu untuk belajar itu apa. Oke, ya, semuanya pasti bilang ya in order to get a good job lah, sir. Sama seperti contoh yang saya buat tadi, ya kan? Oke, well, next example is kita juga bisa menggunakan so as not to and in order not to ketika kita menggunakan kalimat negatif, ya, menggunakan kalimat negatif tapi maknanya positif, ya. Oke, well, contohnya adalah they woke up early in order not to be late. They woke up early in order not to be late. Artinya adalah mereka cepat bangun, atau kamu bisa ganti I woke up, ya, early in order not to be late. Artinya dia cepat bangun, saya cepat bangun supaya tidak terlambat. Oke. Atau kamu bisa lihat contoh di bawah, they exercise, ya, they exercise regularly so as not to get fat. Artinya mereka sering berolahraga, ya, mereka rutin berolahraga supaya tidak gemuk atau gendut. Oke, jadi ini kalau kita menggunakan dalam kalimat negatifnya. Oke, well, so that, the last one is so that. Kita menggunakan kata ekspresi so that. We can also express a purpose with so that. In this case, you generally need to use a modal. Jadi dalam kata so that ini, conjunction so that, kita menggunakan kata modal. Apa saja itu modal? Modal bisa saja kita menggunakan kata can, could, will, and would. Ini adalah beberapa jenis modal yang bisa kita gunakan setelah, ya, menggunakan kata so that. Jadi so that ini diikuti oleh modal, dan jangan lupa, and don't forget, it also followed by subject pronoun. Apa saja subject pronoun? Yaitu adalah I, you, they, we, he, she, it. Oke, selalu diikuti oleh ada subjeknya lagi, ya. Maka kita gunakan kata modal. Oke, subjek. Jadi so that, subjek, modal. Jadi contohnya seperti ini. He turned down the music so that he would not disturb the neighbors. Oke, jadi di sini setelah kata so that, maka ada kata subject pronounnya dan diikuti oleh modal. Ya, bisa paham sampai di sini? And the second example is he studied hard so that he could pass the test. Ya, kembali tunjukkan setelah kata conjunction so that, maka diikuti oleh subjek dan ditambahkan dengan kata modal. Oke, and the last is he decided to stay in England for a while so that he could practice his English. Oke, jadi kita bisa gunakan di sini beberapa ekspresi, beberapa conjunction, conjunction yang kita gunakan untuk menyatakan sebuah tujuan dalam kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, tugas kamu adalah kamu pilih salah satu kata, ya, salah satu conjunction yang
tepat, ya, apakah kamu menggunakan kata to, so that, in order to, ya, dan yang keempat conjunction yang sudah saya bagikan tadi. Kamu pilih salah satu yang mana jawaban yang paling tepat, and don't forget to send it, ya, jangan lupa untuk mengirimnya kepada saya. Saya tunggu jawaban kamu. Okay, I think that's enough for today. Thank you very much for all your attention, guys. Okay, bye.